Kasus satu ini bisa menjadi pelajaran bagi warga yang bermain layangan di sembarang tempat. Seorang pemotor di Solo, Jawa Tengah tewas setelah terjerat benang gelasan layang-layang saat mengendarai sepeda motor di jalan raya. Seorang pemotor di Solo, Jawa Tengah tewas setelah terjerat benang gelasan layang-layang saat mengendarai motor di jalan raya. Korban menderita luka sayatan benang pada bagian leher dan meninggal saat dibawa ke rumah sakit. Dari hasil olah TKP di Jalan Tangkuban Perahu, Mojosongo, Solo, polisi menyita motor korban dan benang yang membelit leher korban. Selain itu, polisi juga memeriksa sejumlah saksi. Seorang saksi menyatakan sebelum terjatuh, korban sempat menabrak meja dan memegang leher. Saksi juga melihat seutas tali layangan di dekat korban pada saat kejadian. Polisi menyatakan kematian korban akibat dari kecelakaan tunggal. Karena ini laka tunggal ya Mas ya. Jadi karena kan laka tunggal itu perkenaannya lain. Jadi tetap kami tidak bisa menemukan tersangkanya karena ini laka tunggal ya. Apalagi lawannya adalah benang. Demikian. Polisi pun mengimbau kepada masyarakat untuk tidak main layangan di sembarang tempat karena bisa membahayakan orang lain. Dari Solo, Jawa Tengah, Wahyu Endro, iNews melaporkan. Penolakan pemeriksaan rapid test terjadi di sejumlah wilayah. Warga mengaku takut dikarantina jika hasilnya positif COVID-19. Di tengah melonjaknya jumlah positif COVID-19 di Indonesia, pemerintah gencar menggelar pemeriksaan rapid test di wilayah yang masuk zona merah. Sayangnya di sejumlah wilayah gelombang penolakan terjadi. Di Pasar Cilengsi, Jawa Barat, tim gugus tugas COVID-19 diusir. Massa marah karena petugas ingin menggelar rapid test. Petugas medis pun akhirnya pergi untuk meredam emosi massa. Pasar Cilengsi sebelumnya merupakan klaster baru penularan virus corona dan masuk zona merah. Sudah ada 20 orang dari klaster Pasar Cilengsi yang dinyatakan positif COVID-19 usai jalani tes swab. Di Makassar, Sulawesi Selatan, kedatangan petugas pemeriksa COVID-19 ke Jalan Barukan Lorong 6 disambut teriakan warga. Tak hanya itu, mereka juga memblokade jalan agar mobil ambulans tidak bisa masuk. Di setiap gang, warga memasang berbagai atribut penolakan rapid test COVID-19. Penolakan rapid test berlatar belakang ketakutan warga. Mereka tidak ingin diisolasi selama 14 hari sesuai protokol COVID-19 bila positif. Rapid test massal oleh tim gugus tugas COVID-19 kembali mendapat penolakan dari warga. Kali ini terjadi di Jalan Raja Wali, Kecamatan Mariso, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Sebagai bentuk penolakan, warga tidak hanya memblokade akses jalan yang menuju ke pemukiman, mereka juga membentangkan spanduk berisi penolakan rapid test. Bahkan di antara mereka membekali diri dengan balok kayu, siap menghadang petugas COVID-19 yang akan menggelar rapid test massal di tengah-tengah pemukiman mereka. Tim Liputan iNews melaporkan. Apa yang menyebabkan warga menolak untuk mengikuti tes cepat corona? Kami akan membahasnya dengan ada dua narasumber yang sudah bergabung bersama kami, yaitu ada anggota tim pakar gugus tugas COVID-19 Dewi Nur Aisyah dan juga ada psikolog sosial Universitas Indonesia Amarina Arianto. Selamat sore Ibu Amarina juga Ibu Dewi. Selamat sore, Mbak Uci ya, selamat sore. Baik, saya ke Ibu Dewi terlebih dahulu. Ibu Dewi, sekarang ada fenomena begitu warga di berbagai daerah menolak menjalani rapid test. Apa alasan mereka? Iya, jadi kemungkinan besar permasalahannya terletak kepada ketidaktahuan masyarakat terkait dengan apa fungsi rapid test dan apa fungsi swab. Sebenarnya kan penggunaan rapid test hanya untuk mendeteksi awal dan memang keakurasiannya tidak setinggi gold standarnya, yaitu pemeriksaan dengan menggunakan swab PCR. Oleh sebab itu, jika memang hasil sebuah rapid test itu reaktif, itu pun belum tentu hasil swab PCR-nya adalah positif. Dan ini yang penting sekali untuk disampaikan oleh kepada masyarakat agar tidak panik apapun hasil dari rapid test yang sudah keluar. Dan rapid test itu pun akan akurasinya akan berpengaruh terhadap metodologi yang digunakan. Apakah rapid test itu jenis mereknya juga akan berpengaruh. Itulah sebabnya tidak sembarangan kita menggunakan rapid test dan jangan juga dengan mudah
menginterpretasikan hasil rapid test itu, karena reaktif belum tentu positif. Ini artinya kurang pemahaman begitu di masyarakat. Apakah edukasinya mengenai hasil rapid test ini dan juga kalau reaktif itu belum tentu positif corona tidak teredukasi dengan baik begitu, Ibu Dewi? Iya, jadi mungkin kalau saya melihat ada ketakutan dari warga, mungkin lagi-lagi mungkin ini lebih ke fenomena masyarakat di mana mungkin pengetahuan terkait dengan apakah rapid test itu ketika dia positif belum tentu dia positif. Kalau kita melihat dari segi positifnya sebenarnya adalah ketika seseorang di rapid test dan reaktif, ini ada dua kemungkinan. Yang satu, dia kalau memang dia nanti di swab pun akhirnya positif, dia terlindungi keluarganya karena tahu dia harus lebih berhati-hati untuk menjaga diri untuk dalam berinteraksi dan lain sebagainya. Dan yang kedua, Bu Dewi. Baik. Ya, nampaknya kami ada gangguan komunikasi bersama dengan Bu Dewi Nur Aisyah, anggota tim pakar gugus tugas penanganan COVID-19. Kami juga akan menyapa psikolog sosial Amarina Arianto. Bu Amarina. Ya, kita sudah bergabung bersama dengan Bu Dewi. Sudah bisa dengar kita? Apakah sudah kembali bergabung, Bu Dewi? Oke, kita break sejenak, kami akan kembali saat lagi untuk Anda.